وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang di ayat 22. Iya, ya Ustaz. Ya. Siapa nih? Ibu Khotijah, silakan. Baik Ustaz, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kita terpilih satu persatunya. Alladzi, orang yang, itu kata sambung cuma usul. Ja'ala, maka BL, ja'ala menjadikan, lakum, la itu kalian, huruf bermana, la untuk kalian, ardo itu dari arodo, isim bumi, kata dasarnya arodo artinya berumput. Firosa itu farosa, isim hamparan. Sama itu adalah langit dan langit binaa. Tanah membangun. Terus anggala mina sama anggala. Dan anggala itu KKBL, dia telah menurunkan dari sama tadi langit, air, fa'akhroja, kata dasarnya khoroja, maka dia telah mengeluarkan ini dengannya minas samarot. Min itu darinya itu buah-buahan, samaroh berbuah, rizqo itu rozako rezeki, rizqo sebagai rezeki, lakum untuk kalian, maka lah janganlah taj'alu KBS satu huruf tak di depan itu janganlah menjadikan lillahi Allah angdada itu dari nada, melarikan diri. Kalau artinya itu angdada berarti tandingan-tandingan. Wanya diartikan sedang, antum kalian tak lamun, mengetahui itu KKBS. Artinya yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai dan menurunkan wa anggala dan menurunkan air dan mengeluarkan buah dan mengeluarkan darinya buah-buahan sebagai rezeki untuk janganlah kalian menjadikan Allah sebagai tandingan, sedangkan kalian mentanding. Begitu Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Alladzi yang ja'ala telah menjadikan lakum untuk kalian. Jadi laknya ini artinya lam yang artinya untuk ya. Lam yang artinya untuk. Hukumnya kan kalian ya. Menjadikan untuk kalian al-ardo bumi. Firasyan. Firasyan ininya nih, annya nih artinya sebagai. Ya. An yang ini nih artinya sebagai. Ya. Firasyan sebagai hamparan. Ya, firash ya artinya kasur ya. Atau permadani hamparan ya. Hamparan. Orang Arab kalau mengatakan permadani ya firash juga ya. Nah, mengatakan kasur firash juga karena itu dihamparkan. Nah, sebagai isyarat apa? Sebagai isyarat bahwa bumi itu jangan dikotori. Bumi ini disiapkan oleh Allah untuk dinikmati oleh manusia, jangan dikotori, jangan dirusak. Ya. Wassamaa asalnya alladzi ja'ala lakumus samaa gitu ya. Wassamaa dan yang telah menjadikan untuk kalian as-samaa langit. Ya. As-samaa langit. Gitu ya. As-samaa langit. Apa sih langit? Langit itu kullu ma'alaka. Setiap yang ada di atasmu, itu langit. Ya, jadi langit ini luas sekali. Luas sekali. Dan tinggi sekali. Ya, langit binaan sebagai atap. Bina, ya, annya ini artinya sebagai juga ya. Artinya sebagai keterangan fungsi ini. Ya, sebagai atap. Tapi bina juga artinya binaan tuh bangunan. Ya, bangunan. Bisa juga artinya atap. Karena memang langit ini bangunan yang sangat kuat sekali, bangunan yang sangat kokoh sekali. Kokoh sekali. Ya, dan ada pelindung-pelindung lapisan-lapisan yang ya benar-benar kuat sekali untuk melindungi bumi. Jadi kalau bumi itu posisinya di sini ya, misalnya posisi bumi di sini, ini bumi ya. Ini bumi. Terus ini posisi langit di atasnya. Terus di sini ada bintang-bintang. Nah, ini yang di atas bumi nih, semua ini langit yang kemarin nih. Ya, nah, di sini ada lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan ini yang melindungi bumi dari terbenturnya oleh meteor-meteor, terbenturnya oleh bintang-bintang yang jatuh ya. Jadi kalau ada bintang atau meteor jatuh kemari, ya, berapa kekuatan benturannya, misalnya kekuatan benturannya 100 ton. Kekuatan benturannya 100 ton. Nah, tapi kekuatan lapisan ini untuk menahan benturan bisa berkali-kali lipat, sehingga apabila benda langit ini membentur batas ini, dia akan hancur lebur.
Kitanya tidak melihat, tapi itu luar biasa. Akan hancur. Jadi ini betul-betul bangunan. Ya, ada disebut was-sama'i dzatil hubuk. Demi langit yang memiliki hubuk. Hubuk itu jalan-jalan. Ya, ada jalan-jalannya. Kayak kita di bumi itu ada jalan-jalannya. Maka disebut bina. Bina itu bangunan. Kita membina keluarga, ya kan? Membina keluarga, membangun keluarga. Maka istri disebutnya bini, ya kan? Ya, Bu. Ada bina, ada bini. Ya. Kenapa? Karena bersama istri kita membangun. Baik ya. Wa anzala, dan telah menurunkan. Asalnya alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa binaa. Terus wa anzala walladzi anzala gitu ya. Dan yang telah menurunkan. Ini bentuk lampau nih. Bentuk lampau kan polanya macam-macam kan. Ada yang pola fa'ala, ya. Ada pola fa'ala, ada pola af'ala. Ya, yang pola af'ala ini yang anzala nih. Ya, pola af'ala nih. Nah, kan sama saja dengan sama saja dengan ini ya. Sama saja itu dengan anzala. Ya. Terusnya anzala, af'ala, ya kan? Jadi kalau wa anzala, ini polanya, ikut pola af'ala. Ya, anzala, dan ia telah menurunkan. Terus minas sama'i, dari langit, menurunkan apa? Ma'an, air. Nah, an di sini menunjukkan objek ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan objek. Objek penderita. Ya. Menunjukkan objek. Fa akhraja, lalu ia mengeluarkan. Sama kan polanya dengan anzala? Polanya sama, ya. Yang ini anzala dengan akhroja, sama aja tuh. Anzala, akhroja, ya, sama aja itu. Jadi polanya sama, itu bentuk lampau itu. Fa akhroja, lalu kenapa pakai fa? Ya, kalau air itu turun dari langit, ya fa akhroja, maka ia mengeluarkan. Jadi respon bumi itu cepat ya. Fa akhroja, lalu ia mengeluarkan, bihi, dengannya. Hi ini kembali ke air ya. Hi ini kembali ke ma'an. Bihi, dengannya. Maka Allah mengeluarkan bihi, dengan air itu, ya, minat samarati. Minat samarati, berupa buah-buahan. Rizqan, sebagai anugerah. Aneh artinya sebagai ya. Sebagai rizki lakum, buat kalian. Karena buah-buahan itu diproduksi ya dengan cara yang spektakuler sekali. Dengan cara yang spektakuler. Sebagaimana itu, jambu mengeluarkan buah jambu, pohon pisang mengeluarkan pisang. Nah, cara diproduksinya itu seperti apa ya? Sehingga memproduksi pisang itu bagaimana caranya itu? Pabriknya ini kayak apa? Kalau kita ada orang mengeluarkan roti kan pabriknya kan rumit.
Nah ini pisang, paya, itu buah-buahan itu pabriknya seperti apa itu? Ya, bagaimana ya itu bisa? Coba deh, pikirkan siapa para profesor, para dokter. Lihat. Maka disebutnya rizki. Kenapa sih disebut rizki? Rizki itu anugerah yang kita tidak payah-payah untuk mendapatkannya. Itu pemberian dari Allah. Manusia hanya menanam saja, tapi yang menumbuhkan siapa? Allah. Ya. Jadi jangan dianggap sepele yang kayak gini. Turunnya air juga tidak mudah kan, bagaimana terjadi hujan itu rumit itu. Itu barang yang sangat rumit sekali, itu hujan itu bisa turun itu. Bukan barang yang sederhana itu. Bagaimana awan terbentuk, bagaimana hujan itu bisa turun. Ya, prosesnya seperti apa itu rumit itu. Manusia nggak bisa bikin. Hanya Allah saja yang bisa bikin. Ya. Maka fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi untuk Allah andadan tandingan-tandingan. Asalnya fala taj'alu andadan lillahi gitu ya. Fala taj'alu andadan lillahi. Fala taj'alu lillahi, maka janganlah kalian menjadikan lillahi untuk Allah andadan tandingan-tandingan. Oh ini disembah. Waduh, itu bikin tandingan ya benar. Boleh. Wa antum ta'lamun, sedang kalian mengetahui. Artinya kalau tidak tahu ya beda lagi urusan. Namanya orang bodoh, ya dia nggak tahu kalau itu nggak boleh. Bodoh, nggak ada yang ngasih tahu. Jadi disembah saja tuh setan karena nggak ada yang ngasih tahu. Nah, tapi kalau tahu, ya jangan, itu salah. Nah, itu ya. Nah, sekarang ayat berikutnya, Bapak Arifin. Kita di ayat 23. Ya Ustaz. Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. In waunya itu huruf dan, sesungguhnya Pak Ingkuntum dari Pak Ingkuntum Piroibim Wa in kuntum, dan jika kamu fi roibim meragukan. Fi dalam gitu dong, bukan meragukan. Oh yang arti fi-nya dalam, roibi meragukan. Dalam keraguan. Oh dalam keraguan. Wa in kuntum fi roibi, jika dan sesungguhnya jika kamu dalam keraguan mimma nazalna, ya ini mimma itu
kepada hamba-hamba kami, kepada hamba kami, faktu, maka buatlah di suratim satu surah min misli, semisal dengannya. Wa dan dari kata penun dari wada'u dan ajaklah syuhada akum, penolong-penolong kalian, min dunillahi, min selain Allah, in kuntum jika kalian sodikin orang-orang yang benar. Maaf tadi. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Wa in dan jika, bukan sesungguhnya. Ya, wa in dan jika atau apabila. Itu maknanya adalah dan dan jika. Dan jika kuntum, tumnya ini artinya kalian ya. Nah, kalau kamu saja nanti kita nggak tahu apakah itu mufrad, apakah jamak. Ya. Jadi tum artinya apa? Tum artinya kalian, ya, kalian. Oh. Kun itu, kun asalnya kan ada kun fayakun, jadilah, ya kan? Jadilah maka ia akan jadi. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya apabila setelah dikurangi tinggal 2, maka dikasih akhir. Jadi kalau apabila setelah dikurangi tinggal 2, maka ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Kita lihat ya, misalnya ada fal, ada fil, ada full. Ya. Gimana nih? Kalau jadi cara yang pertama adalah kasih alif di tengah. Fala atau fa'ala, atau wafala, atau afala. Satu lagi ada fala. Ini secara umum ya. Falawa atau falaya. Nah, ini mencakup semua perubahan kata yang apabila dikurangi tinggal 2. Nah, jadi kalau kuntum, kun kan? Tinggal kun. Oke ya. Yang ini
secara umumnya aja nih. Fala sama falaya. Ya. Kun berarti dari kana. Oke. Kun berarti dari apa? Dari kana. Gitu. Nanti dicari di kana. Baik. Wa in kuntum, dan jika kalian, kana artinya ada ya. Adalah. Wa in kuntum bisa juga artinya menjadi. Dan jika kalian menjadi, atau adalah, dan jika kalian adalah, boleh ya? Adalah, atau menjadi, fi raibin, dalam keadaan ragu, fi dalam, raibin keraguan, bukan meragukan, karena raibin itu kata benda, ya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, gitu kan? Wa in kuntum, dan jika kalian menjadi atau adalah fi raibin, dalam keraguan, mimma. Jadi seperti kata raibin ini tidak usah buka kamus lagi nih, karena sudah kita lewati ya, di sini nih. Zalikal kitabu la raiba fi. Raib. Kita lewati itu. Artinya keraguan. Gitu ya. Wa in kuntum, dan jika kalian adalah dalam keraguan, jika kalian dalam keadaan keraguan gitu ya. Mimma itu min plus ma, dari apa yang, ragu terhadap apa yang, ragu mimma terhadap apa yang, mana nimanya tuh. Nazalna, nanya artinya apa? Akhiran na nih Bu Desti. Akhiran na nih apa nih artinya nih? Kalian telah. Ya, nazalanya artinya menurunkan. Ya. Fi raibin, dalam keadaan ragu, mimma terhadap apa yang nazalna telah kami turunkan. Ya, artinya apa? Kami turunkan. Ya. Ala, terhadap atau kepada abdina, hamba kami. Abdina, hamba kami. Kalau ini bukan kata kerja, abdinya tuh, itu kata benda. Nah, kenapa? Karena kemasukan ala, kemasukan huruf jar. Nah, hurufnya memang kasrohkan. Jadi dia adalah kata benda, bukan kata kerja. Ya. Terhadap hamba kami, siapa Nabi Muhammad, terhadap Al-Quran ya. Hamba kami Allah ya. Kalau mengatakan dirinya kami, ya namanya itu sedang mengagungkan dirinya. Jadi orang Arab, dalam bahasa Arab, kalau seorang mengatakan kami, berarti dia itu sedang mengagungkan dirinya. Ya, gitu ya. Faktu, maka datangkanlah, dari kata ata. Gimana itu? Alifnya, fa-nya artinya maka. Bahwa alifnya adalah akhiran. Ya, jadi tinggal dua kan, ata, ya kasih ya gitu. Ataya. Jadi faktu, maka datangkan, artinya datang ya. Datangkanlah oleh kalian bisuratin, akan satu surat saja. Ini artinya akan.
akan satu surat. Min berupa, ini min yang artinya berupa ya. Bukan min itu artinya dari terus ya. Yang min artinya berupa. Mislihi semisalnya. Mislihi semisalnya. Satu surat berupa semisal yang ada dalam Al-Quran. Ya, seperti apa? Seperti wal asri. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari sisi kandungan makna, dari sisi pesan, dari sisi keindahan bahasa, coba ya berikan, datangkan satu surat saja. Siapa nih yang ditantang? Yang ditantang adalah para sastrawan, bukan kita mah nggak bakal bisa. Ya. Bagaimana dengan sastrawan? Kenapa Allah katakan fatu bi suratin min mithlihi, datangkanlah satu surat saja yang semisalnya? Ya, karena mereka punya stok. Ya. Stok apa itu? Ya, stok puisi. Mereka kan punya stok. Datangkan satu surat saja yang semisal. Wada'u, dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya ajaklah. Karena dakwah itu kan mengajak. Ya. Da'a yad'u bisa juga artinya, wad'u ini bisa juga artinya berdoalah. Ya, tapi di sini bukan itu maknanya. Wad'u di sini ajaklah. Ya. Jadi kalau da'a yad'u da'watan, ya, da'a yad'u da'watan, ini dalam bahasa Arab ini ya, lafaz seperti ini maknanya bisa mengajak, bisa berdoa. Ya, tergantung di mana dia diposisikan. Kalau di sini artinya mengajak, ya, dakwah. Dakwah juga bisa artinya berdoa, bisa juga artinya mengajak. Doa bisa juga artinya mengajak, bisa juga artinya berdoa. Lihat, tergantung ditaruh di mana. Ya, lafaz itu. Jadi wada'u dan ajaklah. Wawu alifnya ini apa artinya nih? Wawu alifnya ini artinya kalian. Jadi ajaklah oleh kalian. Nah, karena yang diperintah adalah kalian. Ajaklah syuhada'akum, dari kata syahada ya. Alif hamzahnya menunjukkan jamak. Kum artinya kalian. Ya, syuhada'akum, saksi-saksi kalian. Karena syahidah artinya menyaksikan. Tapi bisa juga syahidah artinya menguatkan. Bisa juga artinya menopang, menolong. Ya, jadi kalau syuhada'akum, penolong-penolong kalian, nggak salah itu mana udah benar. Saksi-saksi kalian boleh, tidak salah. Karena dia memiliki berbagai makna. Ya. Dan ajaklah oleh kalian syuhada'akum, saksi-saksi kalian, penolong-penolong kalian. Min dunillahi, selain Allah. Min tidak diterjemah karena apa? Karena dirangkai dengan duni. Ya, min dunillahi, selain Allah. In kuntum, jika kalian adalah. In kuntum, jika kalian adalah. Kalian tum, tuh, kun adalah. Shodiqin, orang-orang yang jujur. Jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Ini tantangan ya. Tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh sastrawan dalam sastrawan bahasa Arab ya. Bukan orang-orang yang awam yang ditantang. Karena mereka yang meragukan akan kebenaran. Ya, ini sudah sejak dulu ya. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surah Al-Asr,
Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan mengerjakan yang saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling berpesan pada kebenaran dan saling berpesan pada kesabaran. Jadi ada kisah Amr bin As datang mengunjungi Nabi palsu. Adalah dia Musailimah atau Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi Muhammadnya masih hidup, tapi Nabi palsunya sudah ada, sudah muncul. Jadi kalau sampai sekarang ada nabi-nabi palsu, sejak dulu juga Nabi Muhammad masih hidup sudah ada nabi palsunya. Nah, jadi ditanya, apa kabar sahabatmu di Mekah itu? Maksudnya Nabi Muhammad. Terus Amr bin As mengatakan, unzila alaihi wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jelas maknanya sangat agung sekali. Ya, menjelaskan bahwa semua aktivitas pasti membutuhkan waktu. Nah, dalam halnya manusia mengelola waktu, kebanyakan atau semua manusia merugi, kecuali kalau dia beriman dan mengerjakan yang baik. Terus saling berwasiat pada kebenaran dan kesabaran. Itu aja, 3 orang. 3 golongan manusia. Beriman, beramal soleh, saling mengerjakan, saling mendukung pada perbuatan yang baik, perbuatan yang kesabaran. Lalu Musailamah Al-Kadzdzab berpura-pura kesurupan. Dia pura-pura kesurupan. Setelah itu dia katakan, barusan saya dapatkan wahyu yang sama. Wal wabar innama anta udhunan. Tidak lain dan tidak bukan, engkau hanyalah 2 telinga, wasadar, dan dada. Cuma ada telinga dan dada saja. Apa sih wabar tuh ya kayak kelinci itulah. Wabar tuh modelnya model kelinci, telinganya besar, perutnya kelihatan. Maka dia katakan wal wabar innama anta udhunani wasadar. Yang penting akhirnya roh kan, wal asr innal insana lafi khusr. Dia akan wal wabar ya innama anta udhunani wasadar wasairuka faqirun haqar. Apa katanya? Hei kelinci, kamu itu isinya cuma telinga dan dada saja. Dan selain kamu itu hina dan fakir. Terus dia tanya, bagaimana Amr bin As? Pendapat kamu tentang wahyu yang barusan saya terima. Terus Amr bin As mengatakan, wallahi innaka la ta'lamu annani la'alamu annaka kadzdzab. Demi Allah, sesungguhnya kau mengetahui bahwa saya ini mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar pendusta. Masih kafir tuh padahal Amr bin As. Tapi ini menunjukkan bahwa sejak dulu sudah ada orang yang mencoba untuk menandingi Al-Quran. Ya, dan tidak akan berhasil sampai kiamat. Quran ini bukan manusia susun. Allah yang menyusunnya. Ya, mereka yang mempelajari sastra Arab, profesor, doktor yang mempelajari sastra Arab akan geleng kepala melihat bahasa Al-Quran dari sisi kerapihan, keindahan, pilihan lafaz-lafaznya, meletakkan warna-warni maknanya, lafaznya, ya untuk makna yang sangat indah, makna yang sangat tajam, luas dan dalam. Ya, sampai sekarang saking dahsyatnya tuh lafaz-lafaz Al-Quran. Ya, jadi kata Allah, jika kalian dalam keadaan ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kami kepada hamba kami, ya coba bikin satu Quran, satu surat saja.
Ya, satu surat saja, tapi yang semisal, sebanding. Kalau memang kalian ngomongnya jujur. Baik itu ya. Sekarang kita di ayat berikutnya. Mana nih ayat berikutnya? Adalah ayat 24. Ayat 24. Ayat 24 ini, Bu Atik, monggo. Baik Ustadz. Ustadz Ahwan, suaranya Ustadz gede kecil gitu Ustadz. Sekarang sampai sekarang gede kecil? Iya. Waduh. Gimana tadi saya jelas nggak tadi keterangan saya ya? Kalau gede kecil. Keterang jelas, cuman agak gimana? Harus serius banget gitu. Iya. Ya. Ustadz berebet. Enggak. Kenapa ya? Suram berebet begitu. Iya tuh. Belum makan nasi biryani kayaknya. Iya. Sampai pusing dengar baunya doang nih Bu Nini. Ayat 24 ya Ustadz ya. Gimana nih? Dengar bau nasi biryani tapi nggak makan nasi biryani. Gimana? Siapa yang masak ini nggak tahu saya. Tahu. Baik, silakan Bu Atik. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas. Boleh berhenti di situ Ustaz? Iya, boleh. Waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa'in, maka jika, lam tidak, fa'ilam, maka jika tidak, taf'alu, kalian kerjakan, walan, tidak akan, wa tidak, lan, di sini lanya artinya tidak akan. Ya, lan tidak akan. Taf'alu, kalian kerjakan, fattaku, maka peliharalah ya. Ya, boleh. Annar, neraka, allati yang, wa, dan kuduha, bahan bakarnya annas manusia, wa dan al-hijaroh batu-batuan, u'iddat disediakan, lil kafirin bagi orang-orang kafir. Arti keseluruhannya, maka jika tidak kalian kerjakan dan tidak akan kalian kerjakan, maka peliharalah. Pasti pusing kalau artinya peliharalah. Peliharalah neraka gitu. Gimana Ustaz? Kalau fattaku maka peliharalah an-naron neraka gitu. Dan maka peliharalah api neraka gitu Ustaz. Enggak sana, makanya jangan peliharalah. Oh. Artinya kalau misalnya takutlah boleh. Oh, takutlah. Nah, atau waspadalah boleh. Maka takutlah neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Disediakan bagi orang-orang kafir. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Fa'in maka apabila lam tidak taf'alu kalian dapat mengerjakannya, maka apabila kalian tidak dapat mengerjakan, walan dan tidak akan taf'alu kalian dapat mengerjakannya, ya, kalau kalian tidak bisa bawakan satu surat yang semisal Al-Quran dan kalian tidak akan bisa melaksanakannya, itu tidak akan ada itu. Yang berani saya bisa gitu, Anda gak bakal. Ini bahasa Quran bukan bahasa manusia, ini bahasa Allah. Gak bakal bisa. Sehebat apapun tingkat sastranya seorang dalam urusan sastra Arab, gak bakal bisa. Gak bakal bisa. Walan taf'alu dan tidak akan kalian dapat mengerjakannya. Fattaqu maka waspadalah kalian an-nara akan neraka allati waqudu. Apa sih waqud? Waqud itu bahan bakar. Jadi wa-nya di sini bukan wa yang artinya dan ini. Oh iya. Ya, bukan. Asalnya waqoda. Oh, waqoda. Asalnya waqoda. Wawunya ini sisipan. Jadi dari waqoda. Ya. Waqud artinya bahan bakar. Allati waquduha. Dan kan tidak boleh allati yang waquduha dan bukan yang dan. Ya. Iya. Allati waquduha yang bahan bakarnya. Ini kembali ke an-nar. Ya, kenapa bukan waquduhu? Karena an-nar itu muannas, perempuan. Ya, jadi pakainya ha. Kalau laki-laki hu. Ya. Kalau mudzakkar. Yang bahan bakarnya an-nasu manusia, wal hijaratu dan bebatuan. Manusia para penyembah berhala, bebatuan yang berhala-berhalanya itu bahan bakarnya. Kalau itu dijadikan bahan bakar, waduh kayak apa menyalanya? Kalau batu dijadikan bahan bakar, ibu tahu kalau batu dibakar kayak apa? Ya, batu dibakar akan merah, mangar-mangar dan itu akan sangat lama sekali panasnya. Ya. U'iddat, tanya ini kembali ke an-nar nih. U'iddat dia an-nar nih. Telah disiapkan lil kafirin untuk orang-orang kafir. Makanya sudah ada. Ya, dengan segala hal yang mengerikannya, ya sudah ada. Sudah disiapkan oleh Allah. U'iddat lil kafirin. Sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Ya, jadi ini namanya apa nih? Ini namanya ta'jiz. Apa sih ta'jiz? Ta'jiz itu ayat yang ayat tantangan yang melemahkan siapapun yang ditantang. Ya, lemah di hadapan ayat ini. Seluruh manusia, seluruh jin, suruh bersatu menciptakan seperti Al-Quran gak bakal bisa. Al-Qurannya masih ada. Coba siapa yang bisa bikin? Ya, ada sampai sekarang. Ya, saya belajar sastra Indonesia. Ya, Taufik Ismail, Khairul Anwar, ya, Hamka, bagaimana mereka itu berbicara? Ya, indah luar biasa. Begitu belajar sastra Arab, sastra Indonesia langsung kebanting. Jatuh di hadapan sastra Arab. Begitu mempelajari sastra Al-Quran, waduh sastra Arab jatuh, nggak bisa menandingi sastra Al-Quran. Ya, dahsyat sekali nih bahasa Al-Quran. Ya. Jadi beberapa hal di ayat 24 ini yang mesti difahami ini ya Ibu. Pertama, makna lam sama lan itu beda. Ya, kalau lam artinya tidak atau belum. Kalau lan artinya tidak bakalan. Nggak akan bisa, nggak akan.
Ya, lan nggak bakalan. Kalau lam belum, tidak. Tuh, beda antara lam sama lan. Ya. Terus mana fattaku? Kalau fattakullah maka bertakwalah kepada Allah. Tuh. Tapi kalau fattakun nar jangan diterjemah maka bertakwalah kepada neraka. Tuh. Atau misalnya waqina adzaban nar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Tuh, maksudnya dipelihara itu dijaga. Tapi kalau makna itu dipakai di sini fattakun nar, maka peliharalah dari neraka. Peliharalah neraka. Kan nggak lucu itu. Tuh. Tapi mungkin fattaku maka peliharalah diri kalian annaro dari api neraka. Maksudnya jagalah diri kalian dari api neraka. Tapi itu masih tetap belum tepat ya. Karena kata wako artinya menjaga ya, wako wiqoyatan, menjaga. Tuh, kalau ittaqo artinya menjaga diri. Jadi kalau fattakun nar maka jagalah diri kalian annaro akan api neraka, jangan sampai disentuh. Ya, berjaga-jaga. Maksudnya kalau tidak bisa ya berimanlah. Ya, Al-Quran dicengin terus tapi bikin semisal Al-Quran nggak bisa. Coba bikin semisal Al-Quran. Itu ayat 24. Nah, sekarang kita akan di ayat 25. Ibu Yusni tadi. Naam Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi suara saya kecil besar nggak? Ya, kecil besar tapi ya masih Merebet, Ustadz, merebet. Harus serius, Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min syamarat Bukan sya, pakai fa. Kullama ruziqu minha min tamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Terjemahnya Ustaz. Wabasyiril lagi dan sampaikan berita gembira amanu kepada orang-orang beriman wa amilu dan orang-orang yang mengerjakan wa amilus solihah mengerjakan amal soleh anna lahum anna bahwasanya lahum pada mereka atau bagi mereka ada surga jannah tajri mengalir min tahtiha di bawahnya sungai anhar, sungai air mengalir. Ulama setiap kali ulama ruziku mereka diberi darinya rezeki berupa samaroti buah-buahan. Samarotin rizqon darinya diberi rezeki berupa buah-buahan.
Qalu hazal ladzi qalu mereka berkata haza ini alladzi yang ruzikna diberikan kepada kami min qablu dari sebelumnya wa utubi dan yang datang sebelumnya kepadanya mutasyabiha syabiha yang serupa walahum mutasyabiha walahum wa dan lahum kepadanya dan untuk mereka fiha di dalamnya azwajum zawaja pasangan minha darinya insamarat aswajum mutahharo yang disucikan wahum dan darinya kholidun orang yang kekal panjang ya. Wabashiril ladzi disampaikan berita gembira sampaikan berita gembira pada orang-orang yang beriman wa amilus sholihati yang mengerjakan amal-amal soleh annalahum bahwasanya bagi mereka surga tajri di bawahnya mengalir sungai kulama setiap kali rezekiku minha dari diberi kulama direzekikan pada hal kulama setiap kali mereka diberi rezeki berupa buah-buahan. Qalu hazal ladzi mereka berkata ini yang rezeki dari qablu wa utubi dari yang datang sebelumnya mutasyabiha yang serupa untuk mereka di dalamnya ada pasangan yang suci dan mereka di dalamnya kekal. Demikian Ustadz terjemahannya. Ya. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Suara gede kecil masih? Iya masih Ustaz. Kecil sih enggak, cuma berebet gitu loh Ustaz. Kenapa ya? Oh iya, cuma dapat 2 street. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Masih besar kecil ya? Tidak bagusan. Bagusan. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Aduh, pakai yang mana nih supaya? Saya pakai 2 modem nih. Iya, kelihatan di sini. Jadi bukan modem yang salah ya, karena dua-duanya sama. Ya. Gelombangnya yang nggak benar nih. Anginnya berputar, anginnya. Iya. Salah gelombang kali. Iya, anginnya berhembus ke arah timur. Ya. Ya, sayanya ada di arah barat. Di Lampung bertepuk banter banget. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Aduh, gimana nih abang-abang nih?
Ya, wabashir, dan berikanlah kabar gembira alladzina amanu. Ini bentuk perintah berarti kan? Ya, asalnya bashir tuh. Kenapa nih jadi kasrah? Karena alladzina ini juga sukun. Ada dosun wabashir alladzina. Dikasih kasrah supaya mudah dibaca. Ya, wabashir, dan berikanlah kabar gembira alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilu, dan mereka mengerjakan as-solihati, yang baik-baik. Anna, bahwasanya lahum, bagi mereka, jannatin, sorga-sorga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Kullama, setiap kali ruziku, ini maunya apa nih komputernya? Kullama, setiap kali ruziku. Orang suara nggak terdengar ya? Dengar, Ustaz. UI. Iya, ruziku tan UI, mereka diberi rizki. Nah. Minha, darinya. Dari mana? Dari jannat, dari surga-surga. Min samaratin, berupa buah-buahan. Rizqon, sebagai rizki. Qalu, mereka mengatakan, hada, ini, alladzi, yang ruziqna, kita telah diberi rizki, min qablu, sebelumnya. Wa utu, wawanya artinya padahal ya. Ya Bu, wawu di sini artinya padahal. Kenapa padahal? Karena ini sedang menceritakan tentang keadaan. Padahal namanya wawu haliyah. Ya, wawu yang artinya padahal atau sedang. Wawu itu padahal mereka diberi bihi, rizki itu mutasyabihat, serupa tapi tak sama. Kok ini, ya istilahnya, kok ini pisang, kemarin pisang, begitu dimakan rasanya beda. Ya, selalu dibikin surprise, ya. Selalu dibikin terkejut begitu ya, dibikin terkagum-kagum terus. Walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalam surga, azwajun, ada istri-istri, mutahharatun, yang disucikan. Ya, tidak ada haid, tidak ada kentut. Ya, tidak ada buang air besar, buang air kecil, nggak ada. Ya, makan, tetapi tidak menjadi kotoran. Ya, keringatnya wangi. Ya, yang jadinya jadi sendawanya wangi sekali. Wahum, dan mereka fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Kayak gitu ya rumusnya dakwah di tengah orang-orang yang beriman tuh, bukan ditakut-takuti tapi dikasih kabar gembira. Ya, bahwa orang beriman yang beramal soleh itu pasti dikasih surga oleh Allah. Ya, itu namanya apa tuh? Namanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan surga bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini saya ngomong kencang sekali tapi suaranya besar kecil ya. Kasihan juga. Iya benar. Ya. Ya, sampai di sini dulu. Ya, Ustaz. Di ayat 25. Baik, Ustaz. Ayat 25. Iya. Kalau di surga itu suaminya ketemu lagi nggak sih? Ganti suami. Ya, ketemu lagi. Asal suaminya soleh, ibunya soleha. Oh, ketemu lagi. Ya. Jadi dipasangin lagi sama Allah ya, Tat? Ya, tergantung. Masa iya misalnya. Apa ganti semua? Ya, kan ada orang yang suaminya murtad.
Ya enggak? Ya enggak dipasangin lagi. Lempar ke neraka. Nah, jadi suaminya siapa? Tenang aja, masa sih nggak dikasih? Apa saja dikasih. Ayo, apa saja dikasih di surga itu. Di surga itu nggak ada orang hidup sendirian. Banyak kan Laki-laki nggak ada istri, nggak ada istri, nggak ada suami, nggak ada. ya kalau umpamanya itu kan orang salah satu anaknya ada yang hafiz Quran dan dia insya Allah soleh atau soleha, itu nanti kita bisa bertemu kembali dengan mereka kan Tat, di surga. Dia bisa Ya, memberikan ada dalam surah Ar-Ra'd. Ya, ada dalam surah Ar-Ra'd. Beritanya tuh. Apa katanya? Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Dalam surah Ar-Ra'd nih. Saya kasih tahu ya ayatnya. Ya. Surah Ar-Ra'd. Ini ayatnya. Surga Aden yadkhulunaha. Terdengar nggak suara saya? Ustadz, Ya, Bu ya, Ati, suara saya terhempas oleh angin terhempas. ke arah timur. Ya, kiranya posisinya di barat. Ya udah. Pokoknya Cukup nanti ya. akan Ada ketemu. pertanyaan lagi nggak? Gimana, Ada Ustadz? pertanyaan nih, aku jawabnya ngotot tapi suaranya terhempas gimana? Kasihan Ustadznya. Kesian Ustadz. lain kali lagi Bisa. dibahas. Iya. Bisa diterima sih, cuma ya itu berebetnya itu. Ini yang berebet banget di sini di Lampung. Ya, oke. Ya udah next ya. Minggu depan lagi ya. Ya. Baik. Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu Afwan. khairan katsiran. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sesi 2 ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pekan depan dan bisa bersama belajar di kelas ini lagi ya. Insya Allah. Baik, kita sudahkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. khairan katsir. Iya, Syukron Bunini. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.